kembali beribadah bersama-sama. Meskipun kita melaksanakannya secara online di rumah kita masing-masing, tetapi saya percaya bahwa Tuhan bertata di atas pujian umatnya. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita menenangkan hati kita. Kita mau datang ke hadirat Tuhan di waktu yang indah yang Tuhan masih berikan kepada kita. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk beribadah kepada Tuhan. Mari kita mengambil waktu teduh sejenak di hadapan Tuhan. Kita menenangkan hati kita, memohon pimpinan Tuhan. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, saya undang jemaat sekalian untuk berdiri bersama-sama. Mari kita nyatakan bersama-sama, Tuhan berada di bait suci-Nya. Kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Mari bersama-sama kita mengagungkan Tuhan. Kita mau menyatakan suci, suci, suci Allah Maha Kuasa.
surga, kami bersyukur Tuhan pada hari ini Engkau memberikan kami kesempatan lagi untuk datang ke hadirat Tuhan, untuk datang beribadah kepada Tuhan. Kami sadar Tuhan, kami adalah orang-orang berdosa, tetapi oleh karena kasih karunia Tuhan yang boleh memperkenankan kami untuk boleh datang menghampiri tahta-Mu Allah yang Maha Kudus. Kami bersyukur Tuhan untuk kasih karunia-Mu yang tiada pernah meninggalkan kami, untuk kasih setia-Mu yang terus melimpah di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan untuk waktu-waktu yang masih terus Tuhan berikan kepada kami juga untuk boleh melihat akan perbuatan tangan kasih Tuhan. Bersyukur untuk satu minggu yang sudah kami lewati, suka duka yang boleh Tuhan izinkan juga terjadi dalam kehidupan kami. Tetapi jika pada hari ini kami datang beribadah kepada Tuhan, kami sadar Tuhan bahwa itu semua karena kasih Tuhan bagi kami. Berkatilah ya Tuhan jalannya ibadah kami pada hari ini. Meskipun kami melaksanakannya secara online di rumah kami masing-masing, tetapi kami percaya Tuhan bahwa Engkau yang menaungi dan memimpin setiap kami. Roh Kudus mula yang boleh memimpin kami untuk beribadah menyembah Engkau pada hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan waktu ibadah kami ke dalam tangan-Mu dari awal sampai akhir. Biarlah Tuhan yang beracara. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara sekalian, bersyukur kepada Tuhan di situasi yang menyenangkan, di situasi yang bahagia adalah hal yang sangat mudah untuk dilakukan. Tetapi ketika kita berada di tengah-tengah pergumulan, di situasi yang mungkin tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, bahkan di situasi yang seperti sekarang ini, wabah virus COVID-19 yang mewabah saat ini, apakah kita masih melihat kasih Tuhan ada di dalam kehidupan kita? Apakah kita masih menyadari bahwa keberadaan kita sampai saat ini sebenarnya adalah berkat kemurahan Tuhan? Saya mengajak saudara sekalian untuk mulai merenungkan berkat kemurahan Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita menaikkan pujian berkat kemurahan. Semua berkat kemurahan
yang tidak pernah meninggalkan kita. Kasih Tuhan lah yang terus menaungi setiap kita, yang memelihara, melindungi kehidupan kita. Mari kita menaikkan pujian Bunga Bakung dengan warna. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung oleh Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Roy. Namun terlebih dahulu mari kita mempersiapkan hati kita dengan menaikkan pujian seperti Musa rindu sungai.
Yerusalem. Shalom jemaat yang terkasih dalam Tuhan. Puji Tuhan, hari ini kita berjumpa kembali. Kita memuji Tuhan, menyembah dan memuliakan namanya. Tiba saatnya kita akan merenungkan firman Tuhan. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, Allah yang kami sembah di dalam Kristus Yesus, kami datang mengucap syukur untuk waktu yang indah yang Tuhan berikan kepada kami untuk menyembah Tuhan. Dan tiba saatnya kami akan merenungkan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu yang suci itu menolong kami, menuntun kami untuk mengerti, memahami firman-Mu yang kudus. Sehingga di dalam perenungan ini kami boleh menemukan bersama-sama pesan yang Tuhan mau bagikan untuk kami. Tuhan, tuntunlah kami, agar ketika kami merenungkan firman ini, kami sungguh mengerti, kami sungguh mendapatkan berkat daripada Engkau. Terpujilah Engkau Bapa. Kami siap untuk merenungkan firman ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sidang jemaat yang terkasih dalam Tuhan, hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan di dalam Injil Matius pasal yang kelima, ayat yang ke-9. Sekali lagi, Injil Matius pasal yang kelima, ayat yang ke-9, dengan tema Anak Tuhan, Anak Pembawa Damai. Sekali lagi ya, Anak Tuhan, Anak Pembawa Damai. Saya akan membacakan untuk jemaat sekalian. Matius pasal yang kelima, ayat yang ke-9. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Sekali lagi, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Saudara, kata berbahagia saya akan ganti dengan diberkatilah, seperti pada minggu-minggu sebelumnya. Diberkatilah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Wow, luar biasa firman Tuhan pada hari ini. Sidang jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, kata damai di dalam Injil Matius pasal yang kelima, ayat yang ke-9 ini berasal dari bahasa asli Alkitab kita, yaitu eireno poioi. Wah, luar biasa ya. Eireno poioi, yang berarti yang mendamaikan, atau dalam Alkitab bahasa Indonesia yang membawa damai. Saudara yang terkasih dalam Tuhan,
Saya akan mengajak kita memahami kata ini, eireinopoioi, saudara. Fakta dari kata ini, saudara, kata eireinopoioi ada dua, saudara, yang akan saya bagikan bagi kita. Fakta dari kata ini, saudara. Kata eireinopoioi hanya muncul satu kali di dalam Alkitab kita. Wow, satu kata yang hanya muncul satu kali saja di dalam Alkitab kita, yaitu di dalam Matius pasal 5 ayat 9, ketika Yesus sedang berkhotbah di sebuah bukit. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, apa makna ungkapan ini, kata ini hanya diucapkan timbul satu kali saja di dalam Alkitab? Ini berarti bahwa kata ini sangat-sangat istimewa. Sangat istimewa bagi orang percaya. Anak-anak Tuhan akan menjadi istimewa ketika ia menjadi seorang pembawa damai di tengah keluarga, di tengah gereja, di tengah masyarakat, dimanapun berada. Keistimewaan anak Tuhan, keistimewaan sebagai orang percaya adalah eireinopoioi, yang mendamaikan atau yang membawa damai. Saudara, satu kali muncul yang artinya istimewa. Inilah keistimewaan sebagai anak-anak Tuhan. Artinya, saudara, tanpa eireinopoioi, tanpa membawa damai, tanpa mengusahakan damai, seorang anak Tuhan, seorang yang percaya kepada Tuhan, dia kehilangan keistimewaan sebagai orang yang percaya kepada Kristus Yesus, Sang Juru Selamat. Saudara, fakta yang kedua di dalam kata ini, kata eireinopoioi, ada yang berarti mendamaikan tersebut, yang mendamaikan, yang membawa damai, itu adalah sebuah kata kerja. Artinya, saudara, eirene atau damai tidak akan pernah terjadi menjadi shalom sebelum anak-anak Tuhan mengusahakan, mengerjakan di dalam kehidupannya hari lepas hari. Sekali lagi, saudara, kata eirene, saudara, ini mirip dengan di dalam bahasa Ibrani shalom, yang kita selalu ucapkan shalom itu sama dengan eirene, damai, damai sejahtera. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, ini adalah fakta yang kedua, sebuah kata kerja. Artinya, saudara, makna yang diberikan kepada kita suatu pesan yang berharga. Eirene atau damai atau shalom tidak akan pernah menjadi sebuah damai sebelum anak-anak Tuhan mengusahakannya, mengerjakannya di dalam kehidupan hari lepas hari. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, suatu kata yang sangat luar biasa yang Tuhan berikan ketika dia berkhotbah di atas sebuah bukit. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut sebagai anak-anak Allah. Wow, jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, dalam Matius pasal 5 ayat yang ke-9 ini dikatakan, saudara, diberkatilah orang yang membawa damai. Salah satu penekanan dalam ayat ini adalah tentang orang yang membawa atau yang mengusahakan kedamaian bagi sesamanya. Dalam Yesaya pasal 9 ayat yang ke-5, kebalikan ya. Kalau Matius pasal 5 ayat yang ke-9, maka dalam Yesaya pasal 9 ayat yang ke-5, saudara, damai yang dibawa oleh anak-anak Tuhan bersumber dari Kristus, Sang Raja Damai. Saudara, damai yang dibawa,
di dalam Matius pasal 5 ayat yang ke-9 itu bersumber dari Yesaya pasal 9 ayat yang ke-5. Saya akan membacakan untuk jemaat sekalian. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang Penasihat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Raja Damai. Sidang jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, konteks perdamaian di dalam bagian ini, dalam zaman Yesaya, berbeda dengan masa kita di masa kini, saudara. Pada masa kini berbeda, saudara, dengan masa dulu, di waktu yang dulu tentang perdamaian ini. Di zaman kita sekarang ini, bila ada dua negara atau dua kelompok sedang terlibat perang, maka perdamaian itu dapat dicapai melalui diskusi. Jadi ada yang menjadi mediator, kemudian usahakan, jadi akhirnya bisa tercipta suatu perdamaian. Contoh yang terbaru adalah pemerintah Afghanistan dan juga kelompok Taliban. Saudara, yang baru-baru mereka melakukan gencatan senjata, bahkan dilakukan satu diskusi untuk perdamaian bagi negara mereka. Saudara, dan banyak hal yang lain. Saudara, di zaman Yesaya, di dalam Alkitab Perjanjian Lama, bahkan juga sampai pada masa Tuhan Yesus, perdamaian hanya bisa tercipta bila salah satu negara atau salah satu kerajaan yang bertikai tersebut bersedia takluk kepada sebuah kerajaan yang lebih kuat, yang lebih besar, yang memiliki kemampuan militer yang sangat hebat. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, jadi perdamaian tercipta ketika adanya penaklukan. Jadi perdamaian tercipta karena ada pihak yang dikalahkan. Seorang raja yang membawa damai bagi suatu kerajaan yang lain adalah raja yang kuat, adalah raja yang telah berhasil mengalahkan musuh-musuh dalam peperangan, sehingga ia disegani, ia ditakuti, ia dituruti. Dia bisa membawa kehancuran, tetapi dia juga dengan kemurahan hati sebagai raja yang menang, seorang raja yang kuat, dia bisa membawa perdamaian, mengampuni kepada negara atau kerajaan yang ditaklukkan. Saudara, jadi siapapun pada waktu itu, di dalam konteks ini saudara, yang membawa damai, ia harus terlebih dahulu membuktikan diri sebagai seseorang yang terhebat dalam peperangan. Dia harus membuktikan diri sebagai raja yang kuat, yang mampu menaklukkan bangsa yang lain. Sehingga ketika yang tadinya harusnya perang antar satu kerajaan dengan kerajaan yang lain, kerajaan yang lebih lemah mendapatkan perdamaian. Karena apa saudara? Karena dia bersedia menaklukkan diri sehingga tidak perlu ada peperangan. Sidang jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, kita bersyukur memiliki Kristus yang adalah Sang Raja Damai tersebut, yang dinubuatkan di dalam Yesaya pasal yang ke-9 ayat yang ke-5. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, kalau di masa lalu perang harus mengangkat pedang, perang harus terjadi, perdamaian terjadi melalui penaklukan. Pada masa kini di dalam Tuhan, saudara, kita bukan lagi mengangkat pedang atau mengangkat senjata kepada sesama, melainkan peperangan kita adalah peperangan melawan dosa. Peperangan kita pada masa kini bukan lagi mengangkat pedang, mengangkat senjata kepada kerajaan yang lain.
kepada musuh-musuh, kepada sesama. Tetapi peperangan kita adalah peperangan melawan dosa. Saudara yang terkasih, Yesus Sang Raja Damai adalah pribadi yang suci, yang menang atas dosa dan menang atas kematian. Dialah yang memberikan kemenangan kepada kita. Sidang jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, Kristus Sang Raja Damai sebagai sumber kedamaian di dalam kehidupan manusia. Seseorang yang hidup di dalam Kristus Sang Raja Damai akan diberkati untuk mampu menjadi anak Tuhan, pembawa damai. Seseorang yang hidup di dalam Kristus Sang Raja Damai akan diberkati untuk mampu menjadi anak Tuhan, pembawa damai. Hidup di luar Kristus atau hidup di luar pimpinan Kristus Sang Raja Damai bukan menjadikan kita sebagai sang pembawa damai. Hidup di luar pimpinan Tuhan, hidup di luar Kristus, maka tidak akan pernah membuat kita menjadi anak-anak Tuhan, pembawa damai di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, pada awal tadi dalam khotbah ini saya sudah menyampaikan bahwa kata eireinopoioi hanya muncul satu kali di dalam Alkitab. Ini berarti kata ini sangatlah istimewa. Anak-anak Tuhan akan menjadi istimewa ketika dia menjadi pembawa damai. Tanpa itu kita akan kehilangan keistimewaan sebagai anak-anak Tuhan. Tanpa eireinepoioi, tanpa menghadirkan damai, mengusahakan perdamaian, maka seorang anak Tuhan, siapapun dia akan kehilangan keistimewaan sebagai anak-anak Allah, sebagai anak-anak Tuhan. Bahkan dalam Matius pasal 5 ini dikatakan, saudara, dalam ayat yang ke-9, diberkatilah atau berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Di dalam mengusahakan damai, di dalam mendamaikan, di dalam memperjuangkan keistimewaan ini, maka di sanalah kita akan disebut anak-anak Allah. Sidang jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, kalau kita melihat kehidupan kita sebagai umat pilihan Allah, sebagai orang-orang yang telah dikaruniakan keselamatan oleh Tuhan, saudara, kita akan bercermin dengan Yerusalem, sebuah kota yang dinyanyikan sebagai kota yang mulia. Yerusalem berasal dari kata Yeru Shalom, saudara, kota Shalom, kota damai, Yerusalem. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, bila ditimbulkan sebuah pertanyaan, apakah sekarang kota Yerusalem itu menjadi sumber damai bagi dunia? Apakah Yerusalem sekarang menjadi kota Yerusalem? Sidang jemaat yang terkasih, kita bisa melihat fakta yang terjadi. Yerusalem pada masa kini bahkan seperti bom nuklir yang siap meledak. Antara tiga agama dan bangsa kelompok di sana kita lihat, antara suku, dan terjadi pertikaian yang tidak mengenakan. Bila kita melihat sebuah kota yang disebut kota mulia, kota di mana Allah banyak berkarya di sana, saudara, Allah menyatakan kasih, tetapi kita melihat nampaknya tidak keluar kedamaian di Yerusalem tersebut. Sidang jemaat yang terkasih, kalau kita melihat fakta kota ini, walau kota ini adalah kota pilihan Allah untuk menyatakan kasih bagi dunia, sama seperti kita sebagai anak-anak Tuhan yang dipilih oleh Tuhan. Yerusalem, kota yang dipilih,
kita juga adalah umat yang dipilih oleh Tuhan. Namun walaupun Yerusalem tersebut dulunya merupakan kota kediaman Allah, karena dulu di kota ini berdiri bait suci, bait Allah, bait kediaman Allah. Sidang jemaat yang terkasih dalam Tuhan, kita lihat bersama-sama, Yerusalem tersebut kehilangan keistimewaannya. Sang pembawa damai, sang yang menghadirkan damai. Saudara, kita lihat bait suci yang agung, bait suci yang sangat luar biasa. Bahkan kalau kita melihat di dalam perjanjian lama, di bait Allah yang ada di Yerusalem tersebut, saudara, kalau ada seorang imam yang ingin memimpin ibadah, saudara, dia masuk ke dalam bait suci, ruang maha kudus, kaki imam tersebut harus diikat rantai, saudara. Kalau imam tersebut dia tidak berkenan di hadapan Tuhan, dia akan mati di ruang maha kudus tersebut. Dan bagaimana akan mengambil mayatnya, saudara? Kalau ada orang masuk, sembarangan masuk, dia pun akan mati. Jadi karena sudah diikat rantai, ditarik mayatnya, ditarik keluar dari bait yang kudus tersebut. Saudara, kalau kita melihat kondisi yang seperti itu, wah betapa suci, betapa kudus, sehingga membuat kita takut berada di tempat itu. Betapa agung, tidak sembarangan berada di bait Allah yang ada di Yerusalem tersebut. Tapi apa yang terjadi, saudara? Pada waktu kehilangan, saudara, keistimewaan, saudara, daripada Yerusalem, bait Allah, kita lihat semua tinggal puing-puing saja. Kita lihat kehilangan keistimewaan yang sangat luar biasa. Keistimewaan kita, di sana ada kota Yerusalem dan juga ada tempat kediaman Allah pada waktu yang lalu. Sekarang kita adalah umat yang dipilih oleh Tuhan. Kita adalah bait Allah, tempat kediaman Allah, tempat kediaman Tuhan. Sidang jemaat yang terkasih dalam Tuhan, dikatakan bahwa keistimewaan kita adalah eirenopoioi, yaitu menghadirkan, mengusahakan damai, mengusahakan shalom. Kehilangan eirenopoioi, maka kehilangan keistimewaan sebagai anak-anak Tuhan. Di dalam Yesaya pasal yang ke-9 ayat yang ke-5 dikatakan bahwa Yesus Kristus adalah Raja Damai. Dalam Yohanes pasal yang ke-15 dikatakan, tinggallah di dalam aku, di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Mari bersama-sama kita tinggal di dalam Tuhan, berdekat di dalam Kristus, berdekat di dalam Sang Raja Damai, hidup dalam pimpinan Tuhan. Di luar Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa. Di luar Tuhan kita tidak akan bisa menjadi sang pembawa damai. Kita tidak akan bisa mengusahakan damai. Keistimewaan ini bisa terpancar keluar dalam kehidupan kita pada waktu kita hidup dan tinggal di dalam Kristus, Sang Raja Damai, sumber kedamaian di dalam kehidupan kita. Biarlah perenungan pada hari ini, anak Tuhan, anak pembawa damai, di dalam Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-9 boleh menjadi berkat bagi kita untuk senantiasa mengusahakan kedamaian, membawa damai di dalam kehadiran kita bagi sesama, bagi dunia, dimanapun kita berada. Karena ini hanya satu kali muncul di dalam Alkitab, satu tanda keistimewaan bagi orang-orang yang percaya, anak-anak Tuhan. Alkitab berkata, berbahagialah, diberkatilah orang yang mendamaikan, orang yang membawa damai, eirenopoioi, karena mereka akan disebut sebagai anak-anak Allah. Tuhan memberkati. Mari kita bersatu di dalam
doa. Bapa di dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami kenal di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami datang mengucap syukur kepadamu Tuhan pada kesempatan ini. Karena kembali Engkau menegur kami melalui firman Tuhan yang hidup, yang berbicara kepada kami untuk menjadi anak Tuhan, anak pembawa damai di dalam kehidupan kami. Tuhan, kami sadar di dalam kelemahan kami tidak mampu menjadi pembawa damai. Tuntunlah kami untuk selalu hidup di dalam kehendak-Mu, di dalam pimpinan-Mu Tuhan, agar kehadiran kami boleh senantiasa menjadi berkat bagi sesama. Terima kasih banyak Bapa. Kami bersyukur kepadamu untuk firman yang boleh kami renungkan pada saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan memberkati. Tiba saatnya kita akan mengakhiri kebaktian pada hari ini. Saya mengundang jemaat sekalian untuk berdiri bersama-sama. Kita menaikkan doksologi. Ya Tuhan Allah yang kami sembah di dalam Kristus Yesus Juru Selamat kami yang hidup, kami bersyukur ya Tuhan untuk anugerah yang Tuhan berikan, kesempatan yang Tuhan berikan, sehingga kami boleh beribadah, menyembah Tuhan pada hari ini, di akhir bulan yang kelima ini. Anugerah kasih pertolongan Tuhan dalam kehidupan kami telah kami nikmati, kami rasakan tiap-tiap waktu dengan anugerah pertolongan dari Tuhan semata. Terima kasih untuk kebaikan-Mu, terima kasih untuk pimpinan-Mu, terima kasih bahkan kami boleh bersama-sama menikmati hadirat Tuhan pada saat ini. Biarlah kasih dan berkat Tuhan kiranya dilimpahkan atas kehidupan kami sekalian, kepada para pelayan Tuhan, kepada sidang jemaat Tuhan yang sedang beribadah di rumah masing-masing. Tuhan, limpahkanlah kasih setia-Mu, limpahkanlah berkat-Mu atas kehidupan setiap kami. Tolonglah kami dalam setiap pergumulan, tolonglah kami dalam setiap persoalan kehidupan. Kami percaya Allah tidak akan pernah membiarkan dan meninggalkan kami semua. Sidang jemaat yang terkasih dalam Tuhan, pujian sudah kita naikkan kepada Allah. Firman-Nya telah diberitakan kepada kita. Kini arahkan hatimu dan terimalah berkat daripada Tuhan. Kiranya kasih sukacita, anugerah dan damai sejahtera, pertolongan penghiburan dari Allah Bapa, Putra, dan dalam persekutuan dengan Roh Kudus senantiasa dilimpahkan dalam kehidupan saudara sekalian, mulai dari saat ini sampai Maranatha, Kristus datang kali yang kedua. Amin.
Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati jemaat sekalian. Shalom.